Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para pemirsa, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Lailatul Qadar. Dalam tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Quraisy Shihab dijelaskan ada 3 makna tentang Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar atau Qadar itu memiliki makna penetapan atau pengaturan, kemudian dipahami sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam penetapan atau pengaturan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Jadi perjalanan hidup manusia itu mulai dia belum dilahirkan, kemudian dilahirkan, kemudian setelah meninggal, kemudian apa yang terjadi berikutnya, semua tentang perjalanan hidup manusia itu sudah Allah tetapkan, sudah Allah atur, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Kemudian makna Lailatul Qadar yang kedua, Qadar itu memiliki arti kemuliaan. Karena pada malam Lailatul Qadar ini adalah malam diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas bahwa Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Lailatul Qadar disebut sebagai malam kemuliaan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 91, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Maka yang perlu digarisbawahi adalah qadaruhullah. Yang memiliki makna atau memiliki arti adalah kemuliaan. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, mereka tidak memuliakan Allah sebagaimana kemuliaan yang semestinya. Nah, jadi makna qadar yang kedua adalah kemuliaan, merujuk kepada surat Al-An'am ayat 91. Kemudian makna Al-Qadar yang ketiga adalah sempit. Karena pada malam itu banyak malaikat-malaikat yang turun ke bumi sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli am. Pada malam itu turun malaikat-malaikat bersama dengan ruh malaikat Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan segala urusan. Makanya pada waktu itu bumi itu serasa sempit karena dengan turunnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna Al-Qadar ini diartikan sebagai sempit. Hal ini juga merujuk kepada firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 26, Allahu yabsutu rizqan liman yasha'u wa yaqdir. Allah Subhanahu wa taala meluangkan rezeki seseorang dan juga menyempitkan. Wa yaqdir di sini qadar maknanya adalah sempit. Baik, kalau kita merujuk kepada kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, terdapat lebih dari 40 pendapat ulama tentang Lailatul Qadar. Di antaranya adalah pendapat pertama, dijelaskan Lailatul Qadar telah diangkat dan tidak pernah terjadi lagi. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu sudah diangkat dan tidak pernah terjadi lagi. Pendapat ini diriwayatkan oleh Al-Mutawalli dalam kitab At-Tahtimah
ya, dari kelompok Syiah Rafidah, dan Al-Fakihani dalam kitab Syarah Al-Umdah dari para ulama mazhab Hanafi. Dan seperti ini merupakan kekeliruan dia. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu sudah diangkat adalah pendapat yang keliru. Menurut As-Saruji, bahwa yang demikian itu adalah pendapat aliran Syiah. Abdul Razak meriwayatkan melalui jalur Daud bin Abi Asim dari Abdullah bin Yahnas, qultu li Abi Hurairah, za'amu anna Lailatul Qadri rufi'at. Qala kadzaba man qala zalik. Aku berkata kepada Abu Hurairah, mereka mengatakan Lailatul Qadar telah diangkat. Ya, ada yang bertanya kepada Abu Hurairah atau menyampaikan kepada Abu Hurairah, mereka mengatakan bahwa Lailatul Qadar telah diangkat. Kemudian Abu Hurairah menjawab, telah berdusta mereka yang mengatakan demikian. Artinya apa? Menurut Abu Hurairah, yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu sudah diangkat adalah perkataan yang dusta. Dari jalur Abdullah bin Syarik disebutkan bahwa Al-Hajjaj menyebutkan tentang Lailatul Qadar. Jadi Al-Hajjaj ini menyebutkan tentang Lailatul Qadar dan sepertinya dia mengingkarinya. Al-Hajjaj ini mengingkari tentang Lailatul Qadar. Maka Zir bin Hubais ingin melemparnya dengan batu, namun dicegah oleh kaumnya. Al-Hajjaj menyebutkan tentang Lailatul Qadar, kemudian Al-Hajjaj mengingkari, maka Zir bin Hubais ingin melemparinya dengan batu, namun dicegah oleh kaumnya. Inilah pendapat pertama tentang Lailatul Qadar, bahwa Lailatul Qadar itu sudah diangkat. Kemudian pendapat yang kedua, Lailatul Qadar khusus pada 1 tahun yang terjadi pada masa Nabi SAW. Dalam kitab Fathul Bari dijelaskan pendapat yang kedua, Lailatul Qadar khusus pada 1 tahun yang terjadi pada masa Nabi SAW. Jadi Lailatul Qadar itu terjadi pada 1 tahun, yaitu pada Nabi SAW. Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Al-Fakihani. Kemudian ada pendapat yang ketiga. Ya, Pendapat ketiga menyebutkan bahwa Lailatul Qadar khusus bagi umat ini dan tidak pernah ada pada umat-umat terdahulu. Maksudnya Lailatul Qadar itu hanya terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW. Hal ini dipastikan oleh Ibnu Hubaib dan ulama lainnya dari kalangan ulama mazhab Maliki, dari jumhur ulama. Kemudian penulis kitab Al-Umdah menukilnya dari mazhab Syafi'i. Akan tetapi pendapat ini bertentangan dengan hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakunu ma'al amya'i fa iza matu rufi'at?" Qala la bal hiya baqiyah. Aku berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Lailatul Qadar bersama para nabi, di mana apabila mereka mati maka ia pun diangkat?" Kemudian Rasulullah SAW tidak, bahkan ia tetap ada. Jadi ada yang bertanya, apakah Lailatul Qadar itu diangkat seiringnya meninggalnya para nabi? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, tidak, bahkan ia masih ada. Dalam hal ini mereka berdalil dengan pendapat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Telah sampai kepadaku bahwa umur umat Rasulullah SAW sangat pendek apabila dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu. Maka Allah memberikan kepadanya Lailatul Qadar. Riwayat ini mungkin untuk ditakwilkan sehingga tidak bertentangan dengan penegasan dalam hadis Abu Dzar. Inilah pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu dikhususkan untuk umat Rasulullah SAW. Para pemirsa, nanti akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang
pendapat yang menyebutkan Lailatul Qadar. Dalam kitab Fathul Bari ada 40, kemudian akan kita jelaskan satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.